Ya, hi everyone. Hari ini kita akan belajar tentang academic writing task 1 yang berupa pie charts. Jadi hari ini kita akan belajar how to structure and present data yang berupa pie charts. Terus sebelum kalian menonton video ini, pastikan kalian sudah menonton video sebelumnya dari episode 1 hingga 14. Jadi agar kalian lebih paham untuk memahami materi hari ini, pastikan kalian sudah menonton video-video sebelumnya. Karena waktu yang terbatas, nanti jika ada kosakata yang saya tidak artikan, kalian bisa pause videonya dan kalian bisa cari di internet. Jika kalian sudah kesulitan memahami materi ini, kalian bisa pause videonya dan kalian bisa memahami kembali materinya. Karena nanti ada tulisan kecil di layar, kalian bisa zoom in, memperbesar layar kalian jika kalian menggunakan handphone, atau kalian juga bisa menggunakan laptop agar lebih mudah untuk mempelajari materi hari ini. Setelah kalian selesai menyelesaikan materi ini, saya harap kalian bisa berlatih mandiri untuk writing task 1. Ini adalah salah satu contoh soal IELTS Writing Task 1 yang datanya disajikan dalam bentuk pie charts. Oke, jadi seperti yang kalian lihat, di sana ada statement mengenai data berupa pie charts. Jadi di sana informasinya adalah the pie charts below give information about world population in 1900 and 2000. Kemudian di bawahnya kalian diminta untuk merangkum informasi dengan memilih dan melaporkan fitur yang paling utama dan membuat perbandingan yang sesuai datanya. Jadi perintahnya, summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant. Kemudian di bawahnya ada tulisan write at least 150 words. Jika diminta untuk menulis 150 kata. Oke, seperti yang kalian lihat bahwa di sini ada contoh structure untuk writing task 1. Jadi kalian bisa menggunakan template ini untuk menuliskan writing task 1 kalian. Jadi kalian perlu menyusunnya dengan terstruktur. Jadi ada introduction, overview, body paragraph 1, dan body paragraph 2. Jadi kita akan bahas yang pertama, yaitu introduction. Jadi apa itu introduction? Introduction adalah kalian membuat pendahuluan untuk penulisan writing task 1 kalian. Kemudian setelah menuliskan intro, kalian lanjut ke overview. Jadi overview ini adalah gambaran umum atau ringkasan dari datanya. Kemudian setelah menuliskan overview, kalian lanjut menuliskan body paragraph 1 dan body paragraph 2. Nanti kita akan bahas per bagian. Oke, untuk sekarang kita akan bahas introduction terlebih dahulu. Jadi bagaimana kalian membuat introduction? Untuk introduction, kalian bisa memparafrasekan kalimat yang ada di soalnya. Jadi di sini kalian bisa lihat bahwa di sana ada contoh soal yang saya beri kotak warna ungu. Jadi di sana ada kalimat. Jadi kalian akan memparafrasekan kalimat ini untuk membuat introduction. Jadi sekali lagi, apa itu parafrase? Parafrase adalah kalian mengulang kalimatnya dengan kata-kata yang berbeda. Jadi untuk parafrase kalian bisa menggunakan sinonim. Contohnya sinonim seperti kata shows, kalian bisa menggunakan kata seperti demonstrates, exhibits, displays, reveals, indicates, presents, depicts, illustrates, portrays, represents. Jadi kata-kata yang di sana memiliki makna yang sama. Oke, seperti yang kalian lihat di sana ada statement. Jadi statementnya adalah the pie charts below give information about world population in 1900 and 2000. Jadi kalian bisa menggunakan ini untuk membuat introduction. Jadi untuk introduction ini kalian bisa menuliskannya seperti the pie charts illustrate. Kemudian information kalian bisa merubah katanya menjadi a comparison. Kemudian about kalian bisa merubahnya menjadi of. World population kalian bisa merubahnya menjadi global population distribution. Jadi introduction-nya akan menjadi seperti the pie charts illustrate a comparison of global population distribution in 1900 and 2000. Oke, setelah kalian menuliskan introduction, kita lanjut menuliskan overview. Jadi apa itu overview? Overview adalah kalian membuat ringkasan umum terkait data yang disajikan. Jadi bagaimana menuliskan overview?
Jadi kalian bisa mencantumkan values atau kategori-kategori terbesar dan terkecil. Kemudian kalian bisa membandingkan bagaimana proporsi berubah. Jadi jika ada dua diagram lingkaran, kalian bisa membandingkan bagaimana perubahan antar proporsi diagram tersebut. Kemudian kalian juga bisa menyebutkan perbedaan mencolok yang ada dalam diagram lingkaran tersebut. Kemudian jangan sertakan angka atau detail spesifik, karena angka dan detail spesifik akan dibahas di body paragraph 1 dan body paragraph 2. Sekarang bagaimana kalian bisa menuliskan overview? Kalian bisa menggunakan frasa pembuka seperti overall. Oke, sekarang kita lihat di soal. Jadi di sana ada dua diagram lingkaran, yaitu di tahun 1900 dan 2000. Jadi kalian bisa lihat bahwa penduduk dunia berdasarkan daerah di tahun 1900 dan di tahun 2000. Kalian bisa lihat di tahun 1900 total penduduk dunia adalah 1.6 billion. Kemudian di tahun 2000 total penduduk dunia ada 6 billion. Jadi kalian bisa lihat bahwa ada peningkatan. Jadi kalian bisa identifikasi segmen terbesar dan terkecil. Jadi di sini ada beberapa kategori. Untuk 1900 ada kategori Asia, Europe, North America, Africa, Latin America, dan others. Untuk yang diagram yang tahun 2000 ada beberapa kategori juga, yaitu Asia Pacific, Europe, Africa, Latin America, and Caribbean, Middle East, and North Africa, North America, dan others. Sekarang kita lihat segmen yang terbesar atau kategori yang paling besar. Jadi kategori yang paling besar di sini adalah, kalian bisa lihat bahwa yang mendominasi adalah Asia. Jadi yang warna biru. Kemudian yang kedua adalah warna orange, yaitu Europe. Oke, kategori yang paling terkecil atau segmen yang paling terkecil adalah di region kategori others. Jadi hanya 3% di sana. Dan tidak ada kenaikan, masih tetap sama 3%. Jadi segmen terbesar atau kategori terbesar di sini adalah Asia dan Europe. Kemudian kalian bandingkan bagaimana proporsi berubah. Jadi ada dua diagram di sini. Kalian bandingkan perubahannya. Jadi dari tahun 1900 ke 2000, apa perubahan yang paling berbeda? Jadi perubahan yang berbeda, kalian bisa lihat bahwa Eropa, yaitu warna orange, mengalami penurunan yang signifikan. Seperti yang kalian lihat, warna orange Eropa mengalami penurunan dari 25 ke 14. Kemudian kalian juga bisa melihat bahwa Afrika dan Amerika Latin mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Meskipun tidak terlalu besar, tapi kalian bisa lihat bahwa ada peningkatan yang cukup. Jadi untuk kategori Afrika yang warna yellow dari 4% ke 10%, kemudian Latin Amerika yang warnanya pink itu dari 3% ke 8%, jadi cukup signifikan. Kemudian kita lihat perubahan yang lainnya dari diagram lingkaran ini, yaitu kategori North America itu tidak ada perubahan. Jadi yang warnanya hijau muda, bagian North America tidak ada perubahan, jadi tetap 5%. Jadi untuk overview untuk diagram ini, kami bisa menuliskannya seperti overall, the global population has risen sharply over the past century, despite a slight decline in its proportional share. Asia remained the most populous region, while Europe's share saw a significant drop. In contrast, Africa and Latin America experienced a substantial growth. North America maintained a stable proportion, and the others category consistently accounted for the smallest share. Overview untuk pie charts atau diagram lingkaran, kalian bisa menunjukkan mana segmen atau kategori yang paling besar dan kategori yang paling kecil. Kemudian kalian juga bisa menunjukkan di overview
dengan membandingkan perubahan yang ada di sana. Apakah ada kenaikan yang signifikan, penurunan, atau tetap stabil. Jadi kalian bisa mencantumkannya di bagian overview. Jadi intinya adalah kalian menyebutkan perbedaan yang paling mencolok, kemudian jangan sertakan angka atau detail spesifik, karena angka dan detail spesifik akan dibahas di body paragraph 1 dan body paragraph 2. Oke, jadi kalian bisa pause video ini untuk melihat sampel overview untuk soal ini. Jadi itu untuk overview, kalian bisa menuliskannya seperti itu. Oke, sekarang kalian latihan membuat introduction dan overview. Jadi di sini ada soal, di sini ada 2 diagram di tahun 1980 dan di tahun 1990. Kemudian di sini ada 5 kategori, yaitu oil, natural gas, coal, hydroelectric power, dan nuclear power. Jadi itu introduction. Kalian bisa memparafrasekan statement yang ada di soalnya. The two graphs show the main sources of energy in the USA in the 1980s and the 1990s. Jadi kalian parafrase bagian itu untuk introduction. Jadi sekali lagi, parafrase adalah kalian mengulang kalimat ini dengan kata-kata yang berbeda. Jadi kalian bisa menggunakan sinonim dari kata-kata tersebut. Kemudian untuk overview, kalian bisa cari kategori dengan nilai yang terbesar dan kategori dengan nilai yang terkecil. Kemudian kalian tunjukkan apakah dia menunjukkan penurunan atau kenaikan, atau tidak ada perubahan sama sekali. Kemudian kalian tidak perlu mencantumkan angka atau detail spesifik, karena nanti angkanya akan dibahas di body paragraph 1 dan body paragraph 2. Oke, jadi untuk ini kalian bisa lihat bahwa sumber energi yang terbesar yaitu minyak. Meskipun ada penurunan, tapi masih menjadi energi source yang paling besar. Kemudian diikuti dengan gas alam dan batu bara. Kemudian sumber energi yang terkecil yaitu hydroelectric power dan nuclear power atau tenaga nuklir. Jadi kalian bisa mencantumkan itu di dalam overview kalian untuk soal ini. Jadi saya akan berikan waktu selama 5 menit. Jadi kalian bisa pause videonya dan kalian bisa mengerjakan ini. Nanti saya akan tunjukkan sampel untuk introduction dan overview untuk soal ini. Oke, sampel overview dan introduction untuk soal ini kalian bisa lihat di layar. Jadi kalian bisa pause videonya untuk melihat introduction dan overview untuk soal ini. Setelah kalian menuliskan intro dan overview, sekarang kalian lanjut menuliskan body paragraph 1 dan body paragraph 2. Jadi apa itu body paragraph 1 dan body paragraph 2? Jadi ini paragraph yang terperinci yang berisi angka yang menjelaskan data dengan secara detail. Jadi paragraph 1 menjelaskan bagian dari data, kemudian bagian yang lainnya kalian bisa lanjutkan di body paragraph yang kedua. Jadi secara singkat, body paragraph 1 adalah first set of key features, trends in the data. Kemudian body paragraph 2 adalah second set of key features, trends. Jadi paragraph 1 dan 2 memberikan rincian data yang terperinci dengan berisi tren-tren utama. Kemudian kalian jelaskan secara detail dengan angka. Kemudian bagaimana kalian menuliskan body paragraph 1 and 2. Jadi kalian identifikasi tren utama. Intinya kalian jelaskan overview yang sudah kalian buat. Jadi jelaskan data dengan perbandingan, kemudian kalian gunakan kosakata yang sesuai, bahasa yang akademik. Kemudian hindari interpretasi subjektif, cukup jelaskan fakta dari datanya saja. Kemudian bagaimana kalian menentukan apa yang kalian tulis di body paragraph 1 dan body paragraph 2. Oke, lalu bagaimana kalian bisa menentukan apa yang kalian perlu tulis di body paragraph 1 dan body paragraph 2. Jadi kalian bisa membaginya dengan kategori dengan persentase yang tinggi dan kategori dengan persentase yang rendah. Jadi untuk body paragraph 1 kalian bisa membahas kategori dengan persentase yang tinggi. Kemudian body paragraph 2 kalian bisa membahas kategori dengan persentase yang rendah. Jadi di sini kalian bisa lihat bahwa ada soal dan datanya disajikan dalam bentuk pie charts. Di sini ada beberapa kategori yaitu Asia, Europe, North America, Africa, Latin America, others, kemudian ada Middle East, and
North Africa. Jadi ini beberapa kategori untuk soal ini. Jadi untuk body paragraph 1 kalian bisa membahas tentang kategori dengan persentase yang tinggi, yaitu Asia dan Europe yang warna biru dan warna orange. Kemudian body paragraph 2 kalian bisa membahas kategori dengan persentase yang lebih rendah, yaitu selain Asia dan Europe. Kalian bisa lihat yang ada warna grey, hijau muda, pink, yellow, dan hijau tua itu kalian bisa bahas di body paragraph yang kedua. Jadi body paragraph yang kedua kalian bisa membahas tentang North America, Africa, Latin America, others, dan Middle East and North Africa. Kalian bisa lihat di sini ada contoh yang lainnya bahwa di sana ada data yang disajikan dalam bentuk pie charts dan ada beberapa kategori di sana, yaitu oil, natural gas, coal, hydroelectric power, dan nuclear power. Jadi untuk body paragraph 1 kalian bisa membahas tentang kategori dengan persentase yang tinggi. Jadi di sana yang paling tinggi persentasenya adalah oil, natural gas, dan coal. Kemudian di body paragraph 2 kalian bisa membahas kategori dengan persentase yang lebih rendah, yaitu nuclear power dan hydroelectric power. Oke, sekarang kita akan membahas sample writing task 1 untuk body paragraph 1 dan body paragraph 2. Jadi seperti yang saya bilang sebelumnya bahwa kalian bisa membaginya berdasarkan kategori dengan persentase yang tinggi dan kategori dengan persentase yang rendah. Jadi di sini ada beberapa kategori, yaitu oil, natural gas, coal, hydroelectric power, dan nuclear power. Jadi untuk body paragraph 1 ini kami bisa membahas tentang kategori dengan persentase yang tinggi, yaitu oil, natural gas, dan coal. Kemudian untuk body paragraph 2 kami bisa membahas tentang hydroelectric power dan nuclear power. Kemudian jangan lupa kalian harus juga membuat perbandingan, jadi kalian bisa menggunakan linking words seperti however, meanwhile, in contrast, atau yang lainnya. Jadi tetap kalian harus membuat perbandingan antar kategori. Oke, sekarang kita akan bahas body paragraph 1 terlebih dahulu. Oke, kita akan menulis dengan pie chart di tahun 1980 terlebih dahulu. Jadi kita jelaskan data di tahun 1980. Jadi oil merupakan energy source terbesar dengan jumlah 42%. Kalian bisa menuliskannya seperti in 1980, oil was the primary energy source, accounting for 42% of total consumption. Oke, kemudian kalian bisa buat perbandingan dengan melihat data di tahun 1990, di mana oil itu turun ke 33%. Jadi kalian bisa tulis seperti however, by 1990 its share had dropped to 33%, marking a significant decline. Begitu selanjutnya kalian bisa mendistribusikan kategori lainnya. Tapi jangan lupa untuk membuat perbandingan antar kategori atau perubahan dalam dua periode waktu tersebut. Jadi kalian bisa menuliskannya seperti natural gas followed a similar trend, decreasing slightly from 26% to 25% over the decade. In contrast, coal usage increased from 22% in 1980 to 27% in 1990, making it the second most used energy source after oil. Jadi ingat di sini kita memakai past tense karena kita mendistribusikan data dari tahun 1980 dan 1990. Jadi pastikan grammar kalian benar. Sekarang lanjut untuk body paragraph 2, kita akan membahas kategori yaitu hydroelectric power dan nuclear power. Jadi sama seperti yang sebelumnya, kalian mendistribusikan data yang ada di pie charts. Kemudian kalian jangan lupa untuk membuat perbandingan antar kategori atau antar kategori dalam dua periode waktu. Jadi untuk body paragraph 2 kalian bisa menuliskannya seperti hydroelectric power remained stable at 5% in both years, showing no change in its contribution. Meanwhile, nuclear power experienced the most notable growth, doubling from 5% in 1980 to 10% in 1990. This increase suggests a shift towards
alternative energy sources, although it still represented a small proportion of overall energy consumption. Jadi kalian bisa pause video ini untuk melihat body paragraph 1 dan body paragraph 2 untuk soal ini. Oke, sekarang kita lanjut. Kalian mengerjakan soal yang ada di layar. Jadi ada 2 pie charts di sana. Jadi kalian bikin body paragraph 1 dan body paragraph 2. Jadi untuk body paragraph 1 dan body paragraph 2 kalian bisa membaginya dengan kategori dengan persentase yang lebih tinggi dan kategori dengan persentase yang lebih rendah. Jadi di sini ada 5 kategori, yaitu housing, transport, food, healthcare, dan other goods and services. Jadi untuk body paragraph 1 kalian bisa membahas tentang housing, food, dan other goods dan services. Kemudian body paragraph 2 kalian bisa membahas tentang transport dan healthcare. Oke, jadi kalian bisa pause video ini selama 15 menit untuk mengerjakan body paragraph 1 dan body paragraph 2. Nanti akan saya berikan sampel writing untuk body paragraph 1 dan body paragraph 2. Oke, jadi ini adalah sampel writing untuk body paragraph 1 dan body paragraph 2. Jadi kalian bisa pause videonya dan kalian bisa lihat. Oke, jadi di paragraf 1 di sini membahas kategori housing, food, dan other goods and services. Kemudian di paragraf 2 membahas healthcare dan transport. Dalam IELTS writing, kalian tidak boleh mengulang satu kata dan kalian memakainya berulang-ulang. Jadi jika kalian menggunakan kata decline, untuk kata-kata selanjutnya kalian bisa menggunakan sinonim dari kata decline tersebut, seperti decrease, drop, fall, downward trend, atau yang lainnya. Kemudian untuk kata increase, jadi kalian bisa menggunakan sinonimnya seperti rise, growth, surge, atau yang lainnya. Jadi sekali lagi, kalian harus membuat perbandingan data antar kategori atau antara periode waktu dengan menggunakan linking words yang sesuai. Di linking words seperti compare to, whereas, in contrast, however, atau yang lainnya. Kalian tidak hanya mendeskripsikan angka saja, tapi kalian juga perlu membuat perbandingan antar kategori. Jadi untuk materi linking words ini kalian bisa tonton di episode 11. Saya sudah pernah membahas tentang kosakata untuk perbandingan. Kalian bisa menonton video di episode 11 yang membahas tentang linking words. Selanjutnya perlu kalian ingat bahwa di writing task 1 kalian tidak boleh mencantumkan opini kalian. Jadi penilaian subjektif kalian tidak boleh cantumkan di writing task 1 kalian. Jadi cukup jelaskan fakta dari datanya saja tanpa menambahkan opini. Oke, jadi kita sudah belajar introduction, overview, body paragraph 1 dan body paragraph 2. Jadi kalian bisa lihat di layar, jadi itu untuk sampel writing task 1 yang lengkap. Jadi ini melebihi 150 kata, jadi sudah memenuhi task achievement. Jadi kalian perlu menyusun tulisan kalian dengan terstruktur dan jelas agar mudah dibaca. Caranya adalah kalian menuliskannya dengan intro atau pengantar, overview, ringkasan atau gambaran umum, kemudian kalian kasih detail pendukung. Jadi angkanya kalian jelaskan di body paragraf yang ke-1 dan yang kedua. Jadi kalian bisa menggunakan template ini untuk IELTS Academic Writing Task 1. Jadi kalian bisa pause bagian ini dan melihat sampel writing task 1 yang sudah terstruktur. Jadi sudah ada intro, overview, body 1 and 2. Oke, apa yang sudah kita pelajari hari ini? Kita sudah belajar bagaimana menyusun dan menyajikan data untuk academic writing task 1. Jadi dalam penulisan academic writing task 1, kalian harus mulai dengan intro. Jadi untuk introduction, kalian hanya perlu memparafrasekan kalimat yang ada di pertanyaannya. Jadi cara memparafrasekan adalah kalian bisa menggunakan sinonim. Dan pastikan jika kalimatnya dia disajikan dalam bentuk
active voice, jadi kalimat yang aktif, maka sajikan kalimatnya dalam bentuk kalimat yang aktif. Kemudian setelah selesai menuliskan intro, kalian lanjut menuliskan overview atau ringkasan atau gambaran umum dari datanya. Jadi untuk overview kalian fokus ke features atau tren yang mencolok dari datanya. Jadi kalian bikin perbandingan. Jadi untuk overview kalian tidak mencantumkan angka atau detail pendukungnya, karena nanti akan dibahas di body paragraph yang pertama dan body paragraph yang kedua. Oke, setelah kalian menuliskan overview, kalian lanjut menuliskan body paragraph yang pertama dan body paragraph yang kedua. Jadi kalian menjelaskan detail pendukungnya, jadi kalian jabarkan datanya secara rinci dengan angka dan tahun di body paragraph yang ke-1 dan body paragraph yang kedua. Jadi kalian bisa latihan mandiri untuk IELTS Academic Writing Task 1 dengan kalian mengakses link berikut ini. Di website ini ada soal-soal untuk IELTS Academic Writing Task 1. Okay, thank you so much for learning and see you in the next lesson.